Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Aldo Givari Prastio dengan NIM 24523167. Ingin menjawab soal studi kasus nomor 2. Pertanyaannya, lakukan identifikasi dan jelaskan perihal kelompok aliran pemikiran dari kedua kelompok di atas. Sertakan penjelasan tentang karakteristik utama masing-masing aliran untuk memperkuat analisis. Kelompok ormas pertama yaitu ormas keagamaan baru. Mereka menganut paham revivalisme atau memiliki pandangan yang kontekstual. Mereka berpegang teguh pada konteks yang sama dan tidak ingin menerima hal pembaruan. Karakteristik utama mereka menolak menolak pemikiran dari barat dan menganggap kalau pemikiran dari barat itu adalah pemikiran yang sesat atau tidak boleh diikuti. Jadi mereka memilih untuk golput daripada harus mengikuti sistem yang dari barat tersebut. Lalu kelompok kedua ada neomodernisme. Mereka kelompok yang kedua ada kelompok ormas pengikut aliran. Mereka adalah penganut paham neomodernisme. Mereka menganggap bahwa apa yang dilihat adalah isinya, bukan dari tampilannya atau siapa yang membawa. Mereka menganggap kalau misalnya isinya itu bagus dan sepaham dengan ajaran-ajaran Islam, maka itu hal yang bagus dan bisa diikuti. Lalu nomor 2, kelompok yang menerima demokrasi berargumen menggunakan landasan Piagam Madinah, Sahifah Al-Madinah. Lakukan analisis mengapa Piagam Madinah dianggap oleh para pemikir Islam kontemporer sebagai dokumen historis yang demokratis dan egaliter, serta bagaimana relevansinya terhadap masyarakat modern yang plural. Jadi kenapa ormas pengikut aliran itu memilih Piagam Madinah sebagai contoh? Karena secara historis dokumen memang pada zaman saat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad itu memiliki banyak sekali suku dan agama. Banyak sekali agamanya. Ada seperti Islam, Yahudi, lalu ada penyembah berhala. Mereka semua berkumpul di dalam Madinah. Dan pada piagam tersebut tidak melarang para penganut-penganut tersebut untuk melarang mereka untuk beragama di sana, dan mereka bebas menganut sesuai paham mereka. Dan piagam ini tidak hanya dibuat oleh kehendak Nabi Muhammad SAW, tapi juga dibuat secara musyawarah mufakat. Jadi tidak dibuat secara dibuat oleh satu pihak saja. Lalu nomor 3, jika dikaitkan dengan roadmap sejarah pemikiran, jelaskan mengapa isu-isu kontemporer seperti demokrasi, HAM, atau gender baru muncul sebagai diskursus besar pada periode modern kontemporer dan bukan pada masa salafus sholihi Rasulullah, khulafaur rasyidin atau tabi'in. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengenal yang namanya mereka tidak mengenal apa yang namanya itu demokrasi, HAM, atau gender. Mereka memiliki hukum yang berjalan secara alami dan masyarakatnya pun percaya dengan pemimpin-pemimpin yang memimpin pada zaman dahulu. Dan itu berlaku selama berabad-abad kemudian. Dan pada akhirnya pada tahun 1924 di Turki adalah sistem khalifah terakhir. Dan disitulah waktu dimana Muslim mulai berpikir untuk mulai bersentuhan dengan ideologi bangsa negara atau ideologi dari barat, dan mereka harus bisa menjawab tantangan-tantangan baru tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.